Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rata-rata data kelompok. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan rata-rata data kelompok. Bersama saya, Rusdan. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe pada video ini. Bila masih merah, tekan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya, pilih semua, kemudian jangan lupa like sehingga warna menjadi biru. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Misalkan diketahui tabel frekuensi berat badan seperti ini, kemudian tentukanlah nilai rata-rata dari tabel frekuensi berat badan di atas. Jadi dari tabel ini kita menentukan nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu langkah-langkahnya adalah kita buat dulu kolom masing-masing kelas. Kalau tadi bicara tentang berat badan soalnya, maka kita buat kelas masing-masing kelas pada berat badan. Langkah yang kedua, kita tentukan titik tengah dari masing-masing kelas ini. Titik tengah kita anggap sebagai nilai X. Nah, nilainya telah kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu. Ya, cara mencari titik tengah yaitu misalkan di kelas pertama 35 sampai 39. Berarti 35, 36, 37, 38, 39. Titik tengahnya 37. Dan seterusnya. Setiap kelas kita cari titik tengah. Berikutnya kita buat lagi kolom yaitu nilai frekuensinya seperti yang ditulis pada soal tadi. Nah, nilai frekuensi kita anggap sebagai nilai F. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tertera pada soal tadi. Selanjutnya kita buat lagi satu kolom yaitu F dikali X. Ya, satu kolom kita buat F kali X. Sehingga kalau kita kalikan nilai frekuensi yang di tengah ini 2 dikali 37 hasilnya 74. 5 dikali 42 hasilnya 210. 7 dikali 47 hasilnya 329. 9 dikali 52 hasilnya 468. 4 dikali 57 hasilnya 228. 3 dikali 62 hasilnya 186. Nah, setelah kita kalikan F dikali X, maka kita hitung jumlah dari nilai Fx ini. Itu sebagai berikut. Nah, jadi sigma daripada Fx ini adalah 1495. Kemudian jumlah dari frekuensinya 30. Jadi jumlah frekuensi ini bisa juga disebut dengan nilai N. Sehingga frekuensi dari data distribusi frekuensi ini kita bisa menentukan nilai rata-ratanya sebagai berikut. Jadi X bar atau nilai rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi dengan N. Jadi sigma Fx-nya, ini tadi Fx, sigmanya adalah 1495 yang ini. Kemudian nilai N yaitu 30. Jadi 1495 dibagi 30 hasilnya 49,83. Inilah cara mencari rata-rata dengan menggunakan cara pertama. Selanjutnya, kita bisa juga mencari rata-rata dengan cara yang kedua sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. Dari soal tadi kita tulis kolom pertama yaitu tentang kelas, ya, kelas berat badannya. Kita tulis berdasarkan soal. Selanjutnya sama seperti tadi kita tentukan nilai titik tengahnya. Jadi nilai titik tengahnya sebagai X. Kemudian
nilai frekuensi. Nah, setelah kita menentukan nilai titik tengah dan membuat frekuensinya, tabel frekuensi, di sini kita menentukan nilai rata-rata sementaranya berdasarkan frekuensi nilai titik tengah, yaitu dari frekuensi tertinggi. Kalau kita lihat dari data frekuensi tertinggi, nilai tertingginya adalah 9. Maka titik tengah dari frekuensi tertinggi ini kita ambil sebagai XS. Nah, jadi kita namakan sebagai XS. Jadi nilai XS-nya adalah 52. Selanjutnya kita buat tabel lagi, kita namakan nilai D. Ya, D. Yaitu D itu adalah XI dikurang XS. XI berarti nilai tengahnya ini. Ya, dari atas sampai ke bawah XI-nya. Kemudian XS-nya tadi kita namakan ini 52 dengan nilainya 52. Berarti nilai D ini dari kelas pertama 37 dikurang 52. Hasilnya min 15. Kelas yang kedua 42 dikurang 52. Hasilnya min 10. Berikutnya untuk kelas ketiga 47 dikurang 52. Hasilnya min 5. Kemudian 52 dikurangi 52, hasilnya 0. Selanjutnya 57 dikurangi 52, hasilnya 5. Dan terakhir 62 dikurangi 52, hasilnya 10. Jadi begitulah cara untuk mencari nilai D. Kemudian setelah kita dapat nilai D, kita buat satu kolom lagi, yaitu nilai F dikali D. Jadi F dikali D, ini D-nya. Sehingga kalau kita isi datanya 2 dikali min 15 hasilnya min 30. 5 dikali min 10 hasilnya min 50. 7 dikali min 5 hasilnya min 35. 9 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 5 hasilnya 20. 3 kali 10 hasilnya 30. Nah, beginilah cara mencari nilai F dikali D. Selanjutnya kita hitung jumlah dari nilai FD ini. Sehingga sigmanya kita peroleh min 65. Nah, dengan demikian berarti nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan XS ditambah sigma FD dibagi dengan N. Jadi XS-nya ini ya 52. Kita tulis di sini. Ditambah, ini tanda tambahnya. Sigma FD, ini sigma FD-nya min 65. Kemudian dibagi, ini tanda baginya, dibagi dengan N. Jadi N-nya adalah 30. Jadi untuk mengerjakan ini, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Ya. Jadi min 65 dibagi 30 ditambah 52, hasilnya adalah 49,83. Inilah cara kedua ya untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata sementara. Selanjutnya kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan pengkodean. Langkah pertama sama seperti tadi, kita buat satu kolom berat badan masing-masing kelasnya. Langkah yang kedua, kita tentukan titik tengah, ya. Di mana pada titik tengah ini kita menggunakan nilai X0 sebagai titik nolnya nanti. X0 dari mana kita peroleh? Dari nilai frekuensi yang tertinggi. Nah, ini frekuensi yang tertinggi, maka titik tengahnya kita anggap sebagai X0-nya. Selanjutnya, kita beri kode sebagai U, ya, sebagai U. Karena ini tadi kita anggap sebagai nolnya,
Nah, kita perhatikan titik tengahnya ini. Semakin ke atas, nilainya semakin kecil. Semakin ke bawah, nilainya semakin besar. Maka, untuk U-nya ini, nilai U-nya ini, semakin atas, semakin kecil. Semakin bawah, semakin besar. Jadi, min 1, min 2. Kalau masih ada kelasnya, berarti 3, dan seterusnya. Yang ke atas, semakin kecil. Min 1, min 2, min 3. Kalau masih ada kelas lagi, berarti di sini min 4. Nah, begitu ya caranya. Selanjutnya kita buat satu kolom lagi, yaitu F dikali U. Di sini, F kali U. Nah, berarti 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 5 dikali min 2 sama dengan min 10. 7 kali min 1 hasilnya min 7. 9 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 1 hasilnya 4. 3 kali 2 hasilnya 6. Setelah kita memperoleh nilai FU, maka kita jumlahkan FU-nya ini. Sehingga dapat peroleh min 13. Dengan demikian, berarti nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FU dibagi dengan N. X0-nya ini tadi 52. P adalah panjang interval. Jadi panjang intervalnya seperti yang lalu, ya. Pada pertemuan pengenalan data kelompok, mencari P, yaitu bisa juga dengan cara mengurangkan kelas bawah dengan kelas atas. Ya, 40 dikurangi 35, 5. Atau paling bawah sekali, 60 dikurangi 55, hasilnya juga 5. Itu cara mencari nilai P. Kemudian, sigma FU, ini sigma FU-nya min 13. 13. Nilai N adalah 30. Nah, ini tadi 30 ya. Nah, langkah untuk menghitungnya, tetap cara mengalihkan dulu yang dalam kurung ini. Jadi min 13 dibagi 30. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 5, baru ditambah dengan 52. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 49,83. Itulah cara menentukan nilai rata-rata dengan 3 cara. Kalian teman-teman semua, adik-adik semua dapat menentukan nilai rata-rata dengan menggunakan salah satu caranya. Untuk menambah wawasan, bisa melakukan pengerjaan tugas atau latihan sebagai berikut. Ini sebagai latihan untuk menambah wawasan teman-teman semua. Diketahui ya, distribusi frekuensi tinggi badan. Tentukanlah nilai rata-rata dari tabel frekuensi tinggi badan di atas. Jadi teman-teman, adik-adik semua bisa mencari rata-rata dari distribusi frekuensi ini. Silakan gunakan salah satu cara dari 3 cara yang telah dijelaskan tadi. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian jempol atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.